Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Nilas Luhur dengan saya Ayung. Dan sekarang saat ini saya sedang berdiri tepat di depan makam Mbah Gemah. Masyarakat sekitar menyebutnya demikian, dan lokasinya ada masih di Desa Gemalar, di Kampung Gebangan tepatnya seperti itu. Ini persis kami akan coba masuk ke dalam. Ada kisah-kisah apa di seputar sini nanti kita bahas sama teman-teman yang lain. Kita akan coba lihat masuk ke dalam makanya seperti apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya tepat persis di dalam cungkup ini, bangunan ini. Di sini ada dua makam yang nampak makamnya panjangnya agak panjang dari kebanyakan makam-makam sekarang. Ini ada dua makam, yang mana yang Mbah Gemah. Nanti kita akan cari yang sebelah kanan atau kiri. Ini bekas ada orang duduk di sini juga. Nah, nanti kita cari tahu lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Nilas Luhur dengan saya Ayung dan monggo Mas. Mas Wandi. Komik. Jadi ini informasi lengkap, masih kami berempat. Kali ini kita seperti tadi penelusuran siang, kita mau membahas tentang makam Mbah Gemah, Mas. Jadi Mbah Gemah itu termasuk salah satu makam atau sesepuh di Desa Gemalar. Di Desa Gemalar itu persis ada di tengah ya Desa Gemalar ya Mas. Jadi kalau tadi kemarin itu ada di Gebangan, terus yang lain ada belahan di desa yang lain, dusun. Kalau ini posisinya persis di tengah. Ini Mas, itu Desa Gemalar ya, kita sama tahu kalau di sini itu letaknya kan di Kecamatan Adiwerna ya. Masih masuk Kecamatan Adiwerna. Oke, di sana tadi siang saya sama Mas Tommy ke sana karena memang tadinya belum pernah ke sana. Gitu mengertinya makam itu satu, ternyata kan ada makam dua. Nanti kita akan bahas itu makam siapa aja, tapi ternyata makam itu udah ada cungkupnya. Udah ada bangunannya seperti itu. Nah, ini yang bikin kayak sesi yang kemarin juga di petilasan atau makam yang lain itu kan ada julukan kenapa ada makam Ragam Mulia dan lain-lain. Ini ada kata makam Mbah Gemah. Itu dari Gemah itu maknanya itu apa gitu? Kalau dari segi bahasa Makmur. Gemah makmur ya. Gemah Ripah Rojinawi ada bahasa seperti itu. Gemah itu makmur. Mungkin nanti ada kaitannya beliau sosok yang mungkin berpengaruh untuk kemakmuran daerah tersebut Ya, dalam segala hal ya. di dalam segala hal. Baik. Nah ini Mas Tuying mau tanyain, itu kan tadi berdasarkan dugaan dari ya nama di makam tersebut. Nah sebenarnya Mbah Gemah itu siapa Mas Tuying? Mbah Gemah itu seperti sekarang itu lurah ya atau kuwu ya. Ya Kuwuh, dulu Kuwuh benar. Nah itu juga sebagai pengayom masyarakat di situ ya. Suri teladan. Iya. Itu juga mengajarkan tentang ilmu pertanian, cara menjualnya gitu. Dan kanuragan. Iya, kanuragan juga. Berarti yang jenengan lihat dalam ini, karena tadi belum kita sampaikan, kita coba telusur di masyarakat sekitar juga cerita-cerita yang beda, terus literatur kan benar-benar kosong ya Mas Tommy. Akhirnya kita total seperti sesi yang kemarin juga kita mencari fakta dengan media penelusuran batin. Ini tadi menurut Mas Tuying, jadi Mbah Gemah itu adalah seorang kuwu atau pemimpin desa lah. Kalau sekarang itu kepala desa lah seperti itu ya. Lurah ya. Tapi dia mengurus masalah pertanian sama penjualannya juga. Penjualannya juga gitu. Nah, dia juga
mengajari hal-hal yang lain ya. Iya. Mungkin dia seorang yang punya pendidikan lah, wawasan yang luas di dalam Iya. segala hal bidang itu. Mungkin dengan itu akhirnya beliau membawa kemakmuran di daerah tersebut. Akhirnya setelah dia meninggal bisa dinamakan Mbah Gema seperti itu ya Mas Tommy ya. Oke, ini karena kita bisa melihatnya kan dari sisi tadi. Nah, nama beliau sendiri itu siapa Mas? Mas jenengan ini. Kalau boleh disebut ya disebut, kalau enggak ya siapa tahu dapat julukannya gitu. Nggak boleh. Enggak boleh. Tapi dia mau julukannya saja gitu kan. Ya, monggo julukannya siapa? Ki Angin. Ki Angin. Ki Angin. Ki apa Kiai? Ki Angin. Ki Angin. Iya Mas Madu, Ki Angin. Ya kalau orang dulu pasti namanya Ki. Ki Angin gitu ya. Sosok yang dituakan biasanya Ki ya. Baiklah. Nah ini itu kan jelas julukan biasanya berkaitan dengan apa yang beliau perbuat, misalnya itu ya peran, atau mungkin kalau orang dulu apalagi tahunnya lama biasanya itu kan dari kanuraganya atau apanya gitu. Kenapa disebut Ki Angin? Bisa Ya sebenarnya kalau Kuwu, kalau orang terpandang dulu pasti mempunyai kanuragan yang di atas rata-rata ya dari wilayah setempat, dia yang dipandang. Kalau lurah-lurah dulu pasti kayak gitu. Iya benar-benar. Iya ada kelebihan lah. Jadi memang kalau orang dulu yang paling berpengaruh ya dia memang yang paling Iya, paling kuat lah. yang paling kuat, Bukan yang paling kaya, dia yang paling kuat. yang paling kuat itu ini. Nah, Karena ini zaman dulu kan mungkin banyak perampokan apa, untuk tenangnya sebuah masyarakat dia harus punya pemimpin yang sangat kuat. Kecahatannya masih tinggi sih. Dipandang oleh lawan, disegani oleh musuh. Harus punya paku gitu ya. Nah itu tadi pertanyaannya kenapa beliau dijuluki Ki Angin. Dulu dia belajar kanuragan, bisa mengendalikan angin loh. Pengendali angin Mengendali angin. Kayak avatar gitu kan. kayak avatar, Masya Allah. Tenaga dalam lah, Jadi tenaga dalam. tenaga dalam. Apa lebih mirip kalau sekarang Kalau kita sekarang nonton Sixer TV lah. seperti Sixen, juga Iya, seperti Tai Chi seperti Iya. itu mungkin ya. Tapi adakah dari penglihatan Anda, penglihatannya panjenengan ini, kita nanti kalau nginjak yang lain ya, maksudnya bab yang lain, kelihatan nggak pertempuran yang menggunakan itu? Seperti apa gitu, mengendali angin seperti apa gambarannya gitu? Kelihatan Seperti gimana? ya bisa belah sesuatu lah gitu kan. Maksudnya dari Dari itu kanuragannya itu, dari energi yang diupayakan Energi, itu bisa membelah musuh. musuh gitu. Ya kalau zaman sekarang bisa memotong besi apa, Iya. gitu aja, Tanpa menyentuh berarti ya Mas ya. tanpa menyentuh. Baik, itu makanya tadi penjelasannya Mas Tommy sosok yang paling kuat gitu ya di daerah tersebut. Baik, tadi kita udah tahu nama, namun nama aslinya beliau tidak berkenan untuk disebutkan, tapi insya Allah kita ada datanya nanti. Tapi ada julukan Ki Angin. Sekarang gantian nih Mas Wandu, mau tanya-tanyain siapa ya Mas ya? Oke, ini beliau itu dalam penglihatannya batin Anda dimakamkan di situ tahun berapa? Hmm. 1542. Lama sekali Mas tuh. Subhanallah. Itu berarti dekat sama yang kemarin ya, Bagembang ya. Jeda 4 tahun ya. Oke, nanti mungkin kita bisa gali apa ada hubungannya beliau sama Bagembang, tapi ini saya mau tanyanya begini. Itu Mbah Ki Angin itu asli pribumi situ apa memang bukan asli situ? Asli. Tapi ada keturunan dari timur lah. Ada Leluhurnya. Iya, soalnya gini, ya ini dugaan saja ya. Kalau aku kan nggak mau lihat tugasnya jenengan gitu dalam penelusuran siang tadi.
Aku nyangkanya ada satu makam, itu makam Mbah Gemah. Ternyata ada dua. Itu menurut Milingan yang sebelah mana yang Mbah Gemah? Kalau dari sini dari utara gitu. Dari Utara. di sebelah timur ya. Timur apa utara? Kiri kanan lah. Enggak, maksudnya kiri apa kanan dari sini? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, oke. Yang sebelah kanan siapa? Siapanya? Yang dari timur. Leluhur. Leluhurnya. Leluhurnya beliau gitu. Bisa lebih spesifik lagi dari mana gitu? Singosari. Singosari. Dari Singosari. Dari Singosari. Singosari. Lama sekali ya, berarti dari Singosari. Mm-mm. Singosari sampai tadi dimakamkan 1542. Berarti ada kaitannya beliau sama makam sampingnya dong pastinya. Kalau di makam yang dekat-dekat begitu biasanya seperti itu. Siapanya Mas? Boleh dikata buyut. Mbah Buyut. Mbah Buyut. Jadi beliau ini tiang ini cucu. Cucu. Generasi kedua. Lucu. Generasi ketujuhnya. Jauh banget ini. Iya, itu jadinya mau tadi berapa ya? Ya enggak, ini meninggalnya bisa dilihat. Meninggalnya beliau itu tahun berapa? 13. 13 laut ya. 13 laut. 81. 1381 mau ke berapa tahun? Berarti 300 tahun ya. Iya, Hampir. Hampir mau 300 tahun. Baiklah. Beliau meninggal itu beliau adalah Mbah Buyutnya Ki Angin atau Mbah Gemah. Meninggal tahun 1381, sementara Mbah Gemah meninggal 1542. Jadi jajannya antara tadi 300-an tahun ya. Iya. Tapi tadi dikatakan keturunan ketujuh, berarti ya masuk akal, benar. Oke, kalau misalnya di tahun 1381 itu kalau nggak salah eranya udah Majapahit ya Mas ya. Iya. Iya. Hayam Wuruk kalau nggak salah. Iya, eranya Hayam Wuruk. Berarti bukan tadi dikatakan Singosari kan? Iya, Singosari. Berarti Trah Singosari bukan era Iya, Singosari ya. Terakhir. Tadi turunan Singosari. Itu penjelasannya seperti apa Mas logisnya gitu? Mungkin saat ada mau keruntuhan apa ada pemberontakan apa mungkin lebih baik dia menyelamatkan keluarganya, Menghindari konflik. menghindari konflik daripada ntar kena hukum ya. Mendingan dia melarikan diri, tibalah di desa Gumalar bersama sanak keluarga dan para pengawal pribadinya yang bisa dipercaya, melebur menjadi warga biasa. Menjadi warga biasa. Berarti tadinya di situ memang sudah ada pribumi, sudah ada tatanan masyarakat seperti itu, tapi namanya boleh disebut? Enggak. Yang jelas itu dari Singosari lah seperti itu. Karena tadi meninggalnya di masa Hayam Wuruk, jedanya antara 300 tahun, artinya dia adalah pada waktu Singosari akhir mungkin ya Mas ya. Singosari akhir lah. Iya, kalau nggak salah itu ada intrik sama Jayakatwang, keruntuhannya seperti itu. Dia dalam pelarian mungkin seperti itu, akhirnya membawa rombongan sanak keluarga dan pengawal pribadinya yang bisa dipercaya pribadi yang bisa dipercaya. melebur Jadi di kampung sini. biasa ya. orang biasa, meninggalkan titelnya. Itu melebur di kampung Bisa sini apa, jadi orang bersembunyi biasa. lah. Dan itu Mbah Gemah adalah turunan yang ke-7. Iya. Oke. Baik. Ini luar biasa sekali apa kita gali secara tak sengaja, ternyata memang tahunnya berurutan jadinya ya. Antara tadi kemarin itu Mbah Gebang juga meninggal nggak jauh-jauh tahunnya. Ini beliau juga, nanti kita bahas sama siapa tahu nanti ada hal yang baru lagi gitu. Berarti kalau ini Mbah Buyutnya beliau masih agamanya apa? Beda. Hindu. Masih Hindu. Kalau Singosari masih Hindu. Masih Hindu ya.
baik, masih Hindu. Nanti kita cari datanya dulu. Dia tahun 1542, beliau dimakamkan tahun 1542, sementara Mbah Gebang di tahun 1546 kemarin ya. Ini berdekatan. Adakah kaitannya antara beliau-beliau berdua satu sama lain, Mas? Ada. Ini seperti apa, ini menarik sekali, Mas. Kaitannya seperti apa, Mas, hubungannya gitu? Dulu Mbak Gemma kan kayak ikut pondok lah gitu, ikut pesantren ya Mas ya. Ya, belajar ilmu agama pada Mbah Gebang. Belajar ikut ke Mbak Gebang itu kan, belajar agama gitu loh. Mbah Gebang Ya sebagai istilahnya kalau sekarang sebagai ulama, Mbah Gemma sebagai rakyat biasa belajar sama dia untuk Islam itu gimana. berarti artinya pada saat itu Mbah Gemma beragama jadi Islam. muridnya Jadi muridnya Mbah Gebang. Ya ini subhanallah, jadi muridnya Mbah Gebang. Sementara dijelaskan kemarin dari penelusurannya panjenengan semuanya kan Mbah Gebang itu adalah seorang penyiar. Memang dari daerah biru tapi dari terahnya Cirebon ya, Banten lah seperti itu. Itu dari masanya Sultan Hasanuddin gitu. Tapi beliau memang totok seorang penyiar ya Mas ya. Tidak mengajarkan kanuragan. Apakah ini berarti tadi disebutkan Ki Angin itu adalah salah satu penggede, orang kuat, pelindung rakyat. Dia juga mengaji pada Mbah Gebang. Apakah dia juga sebagai pelindungnya? Yang pasti ada. Iya. Karena ya Mbah Gebang itu kan Mbah Gemma itu kan orang kuat istilahnya. Melindungi. Berarti iya ya, itu dia mengajarkan kanuragan, mengajarkan kanuragan juga. Dia juga menjadi murid Mbah Gebang. Artinya kalau misalnya waktu itu ada ancaman di Mbah Gebang itu kan ada pembantaian oleh VOC beserta ada pribumi yang membantunya lah, para pengkhianat itu. Berarti yang mengcover lebih dahulu Mbah Gemma begitu. Oke, nanti kita kaitkan begini. Ini yang menarik begini. Kalau misalnya biasanya kan yang meninggal yang lain itu gurunya dulu meninggal. Ini kok muridnya dulu. Berarti ini ada kaitannya apa begini, Mas? Dia jedanya meninggalnya 4 tahun. Ya, 1542 sementara Mbah Gebang 1546. Berarti untuk dulu kala untuk VOC pasti karena kebijakannya dia, sepak terjangnya VOC kan bertentangan dengan kalangan santri tentu saja. Di pesantren yang mengajarkan tentang keselarasan, keseimbangan seperti itu ya, kesetaraan hak itu wajib dibumi-hanguskan waktu itu. Ini ada Mbah Gemma yang melindungi pesantren tersebut. Artinya berarti Mbah Gemma dulu yang ya sebagai tamengnya yang dibuang dulu. Pagernya harus dibuka dulu. Benar. Maka meninggalnya lebih dahulu. Tapi kan sebelum iya. Mbah Gemma meninggal, saat VOC datang ke Mbah Gebang untuk menekan, saat itu pula Mbah Gemma turun tangan untuk mengajarkan kanuragan kepada murid-murid Mbah Gebang ya, untuk berarti, sebagai pelindungan awal lah. Persiapan. Ada berarti ada hal yang suatu yang. Oh iya, kemarin kan jenengan Mas Tommy bilang kalau di Mbah Gebang itu beliau mengajarkan ya tentang agama lah. Tentang agama. Tapi yang kanuragan ada yang ngajarin sendiri. Apakah yang ngajarin sendiri ternyata Mbah Gemma? Allahu Akbar, yang ngajarin Mbah Gemma. Ketemu berarti sekarang ya. Oke. Nah tadi tentu meninggalnya kan ada apa? Meninggalnya karena ada benturan dengan siapa? Tapi gini, benar ada kaitannya ya. Berarti yang dihajar Mbah Gemma dulu. Dengan VOC kah? Bukan. Ya emang awalnya memang VOC untuk ada campur tangan diskusi VOC. Pada dasarnya VOC. Pada dasarnya VOC.
tapi menggunakan melalui tangan VOC. Iya. oh berarti bukan Karena melakukan VOC gini, VOC mungkin saat mendatangi Mbah Gebang terjadi benturan dengan Mbah Gemah. Semua istilah kata pasukan Belanda yang datang dibantai habis bersama pribumi di situ. Jadi ada dendam kesumat di Iya. dalam VOC sendiri, ya kan? Menghadapin fisik. Kalah. Seorang bergema nggak bisa diapa-apain, ditembak juga nggak mempan, dipacok juga nggak mempan, kan bikin frustasi. Penggal juga Gimana nggak mempan. caranya? yang Gimana terlihat kelemahannya? seperti itu Mas. Iya. Berarti pernah datang satu kompi atau satu batalion seperti itu ya. Pernah ada berarti ada. Weton. Iya. Tapi berarti pernah ada bentukan fisik. Benturan fisik. Nah, Langsung perang terbuka begitu pernah ada. Dan itu iya sih kalau misalnya tadi menggunakan ya media melalui pribumi atau orang terdekatnya bisa seperti itu dengan cara lain, pastinya pernah dicoba dengan cara frontal Iya. seperti itu, tapi tidak berhasil. jadi VOC dengan melalui pribumi ingin mengetahui di mana titik kelemahannya ilmunya bergema. Pasti yang mengetahui adalah lingkungannya, dari saudara apa kerabat. Sampai segitu ya. Iya. Tapi yang nampak dari penglihatannya panjenengan memang pernah ada bentrokan dengan VOC secara frontal, terus tidak berhasil, Iya. akhirnya menggunakan cara lain. Nah ini dengan orang terdekat, bisa ini diungkapkan orang terdekat itu siapa gitu enggak? Ya saudara lah. Orang tertekan dari Orang terdekat. 27 Kematiannya meninggalnya seperti apa Mas? Boleh? racun ya, Mas, ya. Hmm. Racun. Diracun. Diracun. Diracun kan kalau pakai senjata kan mempan. Pakai tembakan juga mempan. Kalah diracun gitu kan. Gitu loh. Dikasih suku makanan untuk makan, dia makan, tahu-tahu ada racunnya. Gitu loh. Monggo disambung kalau aku rada kosong sedikit. Ini. Ya mungkin itu satu kelemahannya ya. Satu kelemahan dari ilmu kanuragan yang dimiliki Mbah Gema yang tanpa ada lawan tanding ya. Iya. Itu kan bikin frustasi orang. Ditembak mempan zaman itu kan udah, Udah. ya kan? Ilmunya boleh dibuka Ilmu. nggak? Nggak usah, Jangan ya. nggak usah. Gak usah. Kunci soalnya ilmunya. Ya, nggak usah. Tapi khusus buat kita aja. Gitu. Oke. Baik gini. Aku rada speechless tadi. Meskipun gimana ya, nggak bisa sih, nggak bisa sampai ngeliat jauh, tapi orang terdekatnya nampak siapa, dan itu sangat miris banget, Iya. sangat miris. Dan tadi sempat speechless, nggak bisa ngomong. Ternyata itu ya kelemahan lah, bisa tahu Iya. kelemahannya. Saudara bisa luput dengan harta, Iya. Iya. ya kan? Apa dia pernah merasa tersakiti? Pasti kan, kalau saya kan pasti iming-iming dengan harta, jabatan dan lain-lain, pokoknya kemakmuran lah, Iya. ya kan? Memang seperti itu. Siapa yang nggak mau? Perlindungan pasti dari VOC, kekayaan pasti dari VOC. Tapi orang terdekat loh Mas Tommy. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, Masa ya kan? Iya nyampe. siapa yang nggak mau terjun dengan harta? Iya. Berarti iming-imingnya fix ya, itu tentang iming-iming harta, ada jabatan juga kayaknya di dalamnya Iya. ya. Tapi setelah kematiannya beliau itu ternyata memang ini Itu tipu muslihat. tipu muslihat. Sampai pas Sampai akhirnya juga tetap nggak praktis ya, dikasih. tetap kan? Perjanjiannya itu cuman omongan Iya. terus aja Iya. gitu. Nah, beliau sendiri akhirnya meninggal dengan cara apa? Ya frustasi lah. Frustasi. Kelihatan sih, tapi nggak terlalu ini tabu untuk di anu sih. Iya. Main layangan. Main layangan, ya meninggalnya main layangan. Apa main layangan? Tahu lah. Melayang di udara. Di udara. Yang nampak di tanah. Ini juga ya gimana ya? Ya, kita ulas balik sedikit tadi ya kawan-kawan. Ini mungkin data-data yang kita bisa sampaikan ke teman-teman nggak terlalu panjang, tapi ini sesi yang berat, di mana memang terhubung dengan Mbah Gebang, dan ini penuh dengan intrik
tapi kami nggak bisa menyebutkan secara jelas karena memang agak tabu ya Mas. Tapi artinya dari apa yang kami telusur tadi siang, di sana ada 2 makam, itu benar. Kita hanya bisa menelusur secara batin, faktanya itu adalah makam Mbah Gemah atau Ki Angin, dan yang sampingnya adalah makam leluhurnya atau Mbah Buyutnya. Sedang Mbah Gemah sendiri adalah seseorang yang mempunyai kiprah besar, andil besar dalam masa sekitar, terutama di samping guru kanuragan, dia terutama dalam bidang pertanian dan penjualan dari komoditi pertanian tersebut dan membawa kemakmuran di daerah situ. Iya. Nah seperti itu. Dan ternyata Mbah Gemah itu sendiri adalah murid dari Mbah Gebang. Setelah Mbah Gemah meninggal, tongkat estafet diserahkan pada adik seperguruannya. Oh iya Mas. Nanti kita ulas Bagemburan ya, entah nyampe situ. Itu kita bocoran ini ya. Iya, Ada nanti Mbah adalah Gemah. salah satu adik seperguruannya yang memegang estafet selanjutnya untuk menjaga Mbah Gebang. Iya ya. Oke, ada jeda 4 tahun. Ada Ada jeda 4 tahun. Mbah Gemah berhasil ditumpas dengan cara seperti itu, cara yang sangat keji. Kita nggak bisa sebut, sangat miris, tapi Apakah itu antara lewat Bagemburan kita bisa dalam sisi 4 tahun itu bisa kebuka? bisa kebuka ada kapan? apa? Nah, Kebuka, kita telusuri. iya, bisa kebuka Ceritanya. kesininya ya, cerita yang kemaria dan cerita Yang yang ke kayak belakang Gebang, kita belum tahu, itu masih dalam Ya, misteri. gambaran cuma sedikit. Iya, pastinya memang VOC sebuah organisasi yang memang sangat sangat menyengsarakan masyarakat. Kita tahu semua, bahkan anak SD juga ngerti. Ya kan. Nah itu sangat bertentangan dengan paham-paham. Ya bukan cara di Islam juga, dari dulu juga ya itu memang sangat bertentangan. Tapi di tahun-tahun tersebut memang kalangan santri, pondok pesantren itu wajib harus di ini ya. Karena pertimbangannya mungkin apa kata guru gitu sih ya masyarakat ya Mas ya. Iya, bukan masalah itu. Setiap ada kerumunan orang di satu wilayah atau satu desa, itu tetap dipantau. Itu menjadi kata batu sandungan untuk VOC. Iya. Semakin banyak orang bertukar pikiran, pasti kan kebuka Ada alam pikiran yang pikirnya. terbuka. Kalau jauh-jauh kan nggak mungkin, ya kan? Kalau udah ngumpul satu orang diskusi kayak gini, pasti menemukan celah untuk Benar-benar. bahan obrolan, apakah itu benar atau tidak. Sedangkan mereka yang mempunyai pemikiran yang lebih, ada juga Iya. memberikan saran, akhirnya menularkan pada yang lain, akhirnya timbul sebuah pemberontakan atau menggalang kekuatan, itu yang nggak diinginkan VOC ya. Oh, iya, dari kalangan bawah ya, harus dimatikan dulu. Setelah kata dimatikan dalam pikir, depres dengan alam pikirnya, biar dia merasa takut, merasa takut, dia jadi istilah kata menjadi jadi orang bodoh, mau berbuat apapun takut. Ya dari beberapa kali sesi kita di Nilas Luhur, kita mau menggali beberapa situs atau beberapa makam leluhur yang terbengkelai. Ternyata memang mereka para penggede, mereka punya andil besar, baik kalangan santri ataupun yang duduk di pemerintahan Pemuka-pemuka lah, iya. Tapi mereka ya seperti itu, benturannya ya sama di era-era tersebut, bahkan ganti ratusan tahun ya sama mereka para penjajah, para kolonial, seperti itu. Ini kali aja ada tambahan yang mau diomongin Mas, monggo. Tapi pas kita datang sini alhamdulillah ya, makamnya bersih rapi tanpa ada Iya Iya kan? benar. tanpa ada istilah kata, walaupun sesajen umumnya, kalau sesajen itu umumnya kalau kita ada hajatan apa, kita ngasih buat sos itu biasanya. Tapi kalau ada yang neko-neko di situ nggak ada. Alhamdulillah. Iya. Iya kemarin aku belum pernah. Yang bikin unik apa? Mm, Setiap makam di situ pasti ada kelapa hijau dan gelasnya. iya Dengan benar. makna Mas. apa? Iya, Iya kan? Iya, beda sama di kampung kita ya. Iya.
kita nggak pakai itu. Kalau di situ pasti ada kelapa hijau dan ada cangkir gelas lah di nisannya. Benar-benar. Bahkan sedikit ada bocoran, kita sempat mampir ke makam Mbah Gemburan juga ada seperti itu. Iya, tapi tadi balik lagi memang kita ke sana bukan. Tapi untuk orang yang baru meninggal ya, baru dimakamkan, pasti ada kelapa hijau sama gelas. Pasti. Mau dibuka apa gimana nih? Coba Mas Wandu apa Mas Yoying? Penasaran itu. Ya kita kan nilai luhur, maksudnya kalau misalnya anak-anak muda sekarang ada ngikut ke pemakaman, kok ada kayak gitu, Ikut jadi aja kan- lah. Iya, Iya, ada. pertanyaannya itu buat apa? Itu kan siapa tahu ada penjelasannya seperti itu Mas. Monggo Mas Yoying. Jadi leluhur itu maksudnya apa? Nyampe ada ngasih kayak gitu di tempat itu, di makam itu. Iya. Ini dari kelapanya dulu apa gelasnya? Kelapanya dulu. Kelapanya dulu, baik. Iya. Ya. Gelasnya dulu yang kosong, kelapa dulu pada gelasnya. Iya juga ya, benar. Nah, kadang-kadang ngimos juga. Oke, kelapanya dulu ya. Kalau kelapanya ya itu buat kata orang dulu itu buat ngadem, yang ngademi gitu, tapi yang di Dimakamkan. yang dimakamkan gitu loh. Biar Ini adem. kelapa, buah kelapa loh ya, Ya, bukan sama pohon kelapa kelapa. airnya juga ada. Berarti memang buah kelapa yang udah dibolongin kan ya? Udah dibuka ya. Di lubang cuil lah kan. Lubang cuil buat ngademin itu di makam itu. Tapi ini maksudnya aku nggak nyelidik, maksudnya itu di dalamnya itu airnya masih atau enggak, emang disiramin apa emang begitu saja dibuka? Enggak, emang di situ buka. Dibuka, airnya tetap utuh seperti itu. Iya, ntar meresap sendiri. Air masih ke dalam biar ngademi lah, ngademi Nyiro itu. Walaupun Iya. dia nggak ditumpah tapi dia menguap sendiri. Dengan Menguap. angin. Menguap itu penjelasannya Mas Tuying biar ngademi, Iya. yaitu filosofi terus diimplementasikan dengan benda yang seperti Iya. itu kan juga doa, berarti kan seperti itu. Kalau doa yang diyakini harapan, namanya harapan yang bisa jadikan tersampaikan seperti itu. Ada yang lain mungkin dari unsur kelapanya sendiri bisa dikulik, itu nanyanya bisa nyampe kenapa buah kelapa itu ada airnya bisa manis begitu, yang gulain siapa, seperti itu kan kadang-kadang begitu. Kadang-kadang orang mengkaitkan wong itu jangan melihat sama penampilannya, itu pasti analoginya kelapa Mas. Iya, benar. Itu kalau dalam diri manusia ada penjelasannya enggak, itu di dalam buah kelapa itu Intinya sih kayaknya airnya tuh intinya. intinya air. Bukan buah kelapanya sih, itu kelihatannya airnya doang itu yang itu loh. Unsur air menguap menjadi unsur udara. Air adalah dari penampakan dohir, sedangkan udara adalah batin. Betul, betul. Ya kan? Kalau mau lihat udara, lihatlah air. Kalau mau lihat air, lihat udara. Coba Ya, plastik kita tiup, mas, ini pasti ada embun. Kita kalau pakai gini kan, pasti Benar-benar. ya. Itulah air sebagai dohir, udara sebagai batin. benar. Jadi tadi penyimpulannya Mas Tuying, intinya sebenarnya di buah kelapa itu di air. Iya. Diperjelas dengan Mas Tommy, kenapa air? Karena itu air perwakilannya dohir dan batin, keseimbangan, menguap menjadi udara nggak nampak, itu batin. Sementara air dalam bentuk fisik adalah dohirnya, seperti itu. Dan konsepsi kehidupan sebenarnya ya dohir dan batin. Iya. Benar. Kayak kan? terjadinya hujan kan, mengumpulnya uap air. Iya, mengkondensasi sama begitu dari menjadi segi udara. bahasa kimia, fisika kan gitu. Ya kan? Iya. Artinya begini ya, mungkin kalau yang lebih luasnya lagi, sesuatu yang belum ada kajiannya, belum bisa dibuktikan secara empiris, itu berarti masih termasuk Goib. gaib ya. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Meskipun misalnya virus atau apa gitu, belum ada gambarnya, belum ada itu masih gaib berarti ya. Tapi kalau udah ada penelitian empirisnya, udah bisa diwujudkan atau bisa ya ini gambarnya seperti apa, itu udah masuk ke ranah dohir seperti itu ya Mas ya. Iya. Ada testisnya lah. Walaupun di level-level tertentu memang ada batin yang memang hanya khusus
bagi orang-orang yang memang udah sampai ke situ. Nggak semuanya batin jadi dohir gitu kan, seperti itu. Baik, ini ada cengar-cengir Mas, dia ada Gelasnya apa? belum sih? Gelasnya apa Mas? Oh, gelas. Oh iya, gelas. Gelasnya apa Mas? Iya. Aku kan ada kelapanya, kalau gelasnya. Ya. Nah, kalau misalnya aku paling senang kalau ngulik-ngulik tentang unsur-unsur umumnya gelas kehidupan. sebagai wadah, Wadah. wadahnya air. Kaitannya apa? Kalau air itu tadi penyimpulannya ada dohir dan batin. Wadah itu kaitannya biaya gitu loh. Segala perbuatan waktu hidup kayaknya. Ya. Perwujudan dohir lah. Nah, sebenarnya. Wadah itu perwujudan dohir atau perwujudan Selama itu. diri manusia ya, Iya, selama hidup. selama hidup. Itu mau dituangin air yang macam Ya, apa kayak seperti kopi, itu. apa teh, apa itu air putih. Tetap mengikuti, Tetap mengikuti itu. dimurnikan dengan air kelapa. Benar. Itulah kenapa kalau orang ada keracunan, ada kita ke itu diobatin pakai kelapa hijau aja gitu. Kayak orang panas. Iya, bisa Haus ngademin. kan panas. Iya, benar. Yang paling sederhana kita ngelak haus banget tuh, kelapa hijau langsung Seger kan. keracunan aja mending gitu. Ini ngomong-ngomong, coba ngeliat berapa ini, coba lihat waktunya. Ya hampir 1,5 jam lebih lah. Ya, 38 menit lah. 38 ya, masih bentar untuk- lagi Mas. ya untuk segi itunya, segi mistisnya kayaknya berkurang ya. Iya, Di situ iya. nggak terlalu Nggak terlalu. nggak terlalu banget. Cuman penunggunya banyak. Kita ada sedikit kemudahan ke sana karena memang biasanya situs atau makam itu benar-benar tersembunyi, bahkan tenger atau tandanya itu pada hilang. Kalau di Mbak Gemah memang makamnya masih rapi, berjajar sama leluhurnya tadi, terus ada kayak bilik ya, ada Iya. cungkupnya seperti itu. Jadi Udah dicungkup lah, jadi aman. langsung kita bisa ketemu ke sana. Iya, dan cuman memang view-nya di sana juga kalau kita awal-awal mungkin orang jauh ke situ apalagi malam kayaknya mundur dulu soalnya dekat sama sungai, sungainya juga berkelok Takutnya seperti banyak itu. hewan-hewan apa buas gitu. Iya, seperti itu. Ini Intinya gini, ya kalau orang dulu yang kuat melindungi yang lemah, benar. iya kan? Rakyat adalah sebagai tuannya, yang berperan di atas adalah sebagai perantara. Perantara. Iya Benar. kan? Negara tanpa rakyat tak ada, Tak ada, ya kan? kosong. Iya, dalam sekali benar seperti itu. Dia Iya. yang penting di zaman dulu selatan Mbak Gemah melindungi Iya, Mbak Gebang sebagai gurunya. gurunya. Ya, bukan hanya menganggap sebagai guru, dia adalah guru orang lain. Dia istilah kata orang lemah, cuma Iya. dia mengajarkan agama. Dia yang kuat. Nah, Iya. dalam segi pemerintahan dia adalah Iya. aparaturnya, Mbak Iya. Gemah adalah rakyatnya. Dia melindungi yang lemah, melindungi Iya. rakyatnya. Nggak Seperti nggak kayak istilah kata sekarang rakyat yang dikorbankan. Iya, Iya. padahal Dari segi-segi kayak gitu aja. kalau sekarang rakyat yang malah ditotoli Disengsarakan. gitu. Kalau bisa ya sampai mencret. Nah, gini loh. Padahal ini jelas kalau misalnya ada yang namanya rakyat, ada yang namanya aparatur, ada yang namanya dewan perwakilan, wakil rakyat ya jelas wakil rakyat kan gitu ya. Ya, tapi jangan jauh-jauh lah, itu kawan-kawan udah pada iya pada paham, Kayak gini aja. paham sendiri. Duit menjadi tuannya, kita menjadi budaknya. Iya betul. Semoga dengan yang sedikit tadi kita bisa sama-sama terbuka. Ya nggak usah terlalu jauh-jauh. Kayak jatuhnya ini apa batu di sungai itu kan pasti buihnya kan kayak obat nyamuk ya. Buat orang-orang terdekat kita lah seenggak-enggaknya saling ngeling, pengeling begitu ya Mas. Oke, ini mistik-mistiknya nggak usah di ini. Enggak ya. Nggak ada Pak. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Orang kuat jadi. Iya. Ini terima kasih sekali untuk teman-teman malam ini. Setelah beberapa kali kita ada niat nge-track tapi ternyata emang gagal terus. Malam ini alhamdulillah bisa lancar, dan untuk benturan-benturan nggak seperti sesi sebelumnya alhamdulillah. Jadi saya akan ulas sedikit. Ini Mbak Gemah
ternyata dari penelusuran batin kami mendapatkan fakta bahwa Mbak Gema adalah salah satu penggede atau kuwu, dan dia juga adalah ya jelas tadi pelindung masyarakat, dia juga murid dari Mbak Gebang, seperti itu. Nah ini nanti tonggak yang jadi wakilnya dia melindungi Mbak Gebang dan rakyat itu ada nanti namanya tadi kesebut, Iya. tapi nanti ada apa, terus ada kisah apa setelah itu kita insya Allah suguhkan di nilai seluruh berikutnya ya Mas Ding ya. Sama. Oke, cukup ya. Baiklah kawan-kawan, semoga ini yang kita sajikan buat kawan-kawan semua di sana bisa menjadi manfaat, terutama buat diri kami dan juga buat kawan-kawan semua. Siapa tahu ada nilai baik, sesuatu yang baik, semoga bisa menjadi manfaat. Dan bila ada kekurangan baik dalam penyampaian penyajian kami, ini semua semata kekurangan kami butuh kritik saran juga dari kawan-kawan semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik juga, dan selalu mendapat kebaikan dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.